bisa di-upload. Oke, hari ini kita belajar tentang konsep dasar open source. Ya, mata kuliahnya tren open source. Ya, kalau kalian pernah pakai atau pernah gunakan yang namanya open source, ya, open itu berarti terbuka, source berarti kan sumber daya, berarti sumber yang secara terbuka, ya, atau bisa diambil oleh siapapun, ya, itu open source. Ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya mau ngejelasin dulu untuk pembahasan kita selama sampai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16, ya. Untuk pertemuan 1 kita konsep dasar open source, kedua teknologi open source. Nanti kalian bisa baca sendiri, ya. Yang nanti saya mau tekankan nanti di akhir itu formatifnya saya mau kalian semua kelompok, ya, bikin kelompok. Nanti kalian buat gunakan open source apapun itu, ya. Gunakan open source apapun itu sifatnya, tapi sifatnya project, ya, dan via video, ya, via video. Itu nanti buat formatif di akhir, ya, di akhir semester. Ya, UTS sama UAS-nya tetap ada. Ya, jadi kalau tren open source itu nggak terlalu susah, tenang aja. Jadi kalian nanti di akhir itu kalian ini ada 20, berarti satu kelompok itu bisa 2 atau 3? 2 atau 3? Ya, 2 orang 3, ya. Bu. 3 aja, Bu. Soalnya kan 3 boleh, 24 Bu. paling. Oke, 3 orang. Oke, 3 orang nanti kalian buat project, ya, tentang open source, ya. Apapun itu, ya, silahkan. Atau kalian yang 3 kelompok kan nanti ada buat laporannya, atau yang satu lagi buat videonya, ya, project tentang open source-nya. Bentuknya prototype, nggak perlu kalian buat program tapi prototype, ya. Boleh pakai mockup, boleh pakai apa lagi sih selain mockup yang buat prototype, ya. Jadi kalian cuman buat rancangannya aja, ya, rancangan untuk open source-nya. Misalkan basisnya Android, oke. Kalian buat halaman utamanya, halaman dashboard-nya, halaman setiap menu-menunya. Nah, itu kalian buatkan prototype menggunakan mockup ataupun yang sejenisnya, yang seperti itu, ya. Itu kalian buatkan videonya, gitu ya. Video sekaligus penjelasan itu satu kelompok 3 orang. Jadi kalian harus persiapkan dari sekarang, ya. Jadi nanti bilang, Bu, saya lupa, Bu. Enggak, ditulis saja. Ya, ini ada rekamannya, nanti saya share. Tenang aja. Oke. Untuk kelompok, silahkan kalian koordinasikan ke ketua kelasnya. Irfan, ya, tolong nanti dibagi, ya, satu kelompok 3 orang dibagi aja, ya. Saya nggak mau membagi, silahkan kalian bagi masing-masing, ya. Kalau mau yang rumahnya dekat silakan, atau yang misalkan satu kelompok 3 orang itu paham, ya. Kalau bisa sih yang satu kurang paham sama yang nggak paham, ya. Kalau bisa seperti itu digabung, ya. Jangan yang ngerti sama yang ngerti, jangan yang yang paham sama yang paham, jangan seperti itu. Kalau bisa di mix, digabungkan dengan yang bisa, ya. Jadi bisa terhandle. Oke. Oke, ya. Jadi satu kelompok 3 orang silahkan dipersiapkan, ya. Kalau menurut saya itu nggak terlalu susah, ya, hanya buat tampilan dari project open source-nya aja, ya. Oke, saya mau bahas untuk open source sendiri, ya. Open source sendiri
sekarang itu tren open source banyak ya. Tren open source banyak. Kalau misalkan kalian baca, kalian gunakan sehari-hari itu sudah sudah dibilangnya kalian menggunakan open source. Ya, Android yang kalian gunakan, ya. Kemudian aplikasi yang di dalam Android yang kalian gunakan itu sifatnya open source, ya. Jadi apa sih itu open source ya? Kalau open source itu biasanya itu ada 3 jenis ya, ada 3 jenis. Biasanya itu cara pengembangannya. Biasanya kalau cara pengembangannya itu karena open ya, sifatnya open, sama seperti kalau misalkan kalian kan kemarin sebelumnya sudah pernah belajar PHP, itu dia juga open source. Jadi dia bisa di-download, dipakai, digunakan, dimodifikasi ya, kemudian diubah ya, disesuaikan dengan programmernya. Nah, sama dengan halnya open source ya. Dia sudah dibuka source-nya ya. Terus kemudian kalau misalkan mau dibuatkan jenis lisensinya juga ada ya, lisensinya nanti beda dengan lisensi yang closed source ya, atau proprietary, yaitu beda ya. Kalau open source biasanya itu nanti ada yang namanya lisensi untuk software open source ya. Kemudian yang terakhir nanti ada model bisnisnya. Untuk model bisnis ya, model bisnis dari open source itu banyak. Sekarang apalagi sudah ada, tinggal 10 menit lagi saya. Oke, dikenalkan 10 menit, padahal baru mulai ya. Oke, untuk nanti nggak apa-apa ya, masuk lagi, keluar lagi nggak apa-apa ya. Ya Bu, karena Nggak tadi apa-apa, dia. Bu. Oke. Untuk open source sendiri ya, untuk open source sendiri dia itu bisa diedit, bisa dimodifikasi ya, bisa dimodifikasi, bisa ditambahkan, bisa dikembangkan oleh si developnya sendiri, seperti itu. Kemudian sebentar, biar kelihatan. Oke. Kemudian biasanya itu ya, si open source ini ya biasanya dikenal dengan FOSS sama FLOSS ya. Kalau FOSS ini biasanya ya ada sebutan singkatnya. Biasanya kalau disebut FOSS, oke, dia free open source software. Sedangkan kalau misalkan FLOSS itu ada free libre open source software ya. Nanti apa bedanya? Nanti kita bahas. Oke, kemudian untuk open source ya, open source atau free open source biasanya itu dia berikan izin kepada pengguna ya, kemudian bisa dimodifikasi ya, dikembangkan bisa, dimodifikasi bisa ya, diubah bisa, kemudian disebarluaskan ya, sebarluaskan. Terus yang terakhir, tanpa membayar royalti atau nggak perlu dibayarkan ya, karena sifatnya open source ya, seperti itu. Terus kalau untuk program, ya ini definisi program. Ya, program itu biasanya kode, kumpulan kode yang dibuat di dalam suatu komputer atau dijalankan di komputer. Kemudian komputer di sini bentuknya apa? Komputer itu ada banyak ya jenisnya. Ada yang desktop, ada laptop, ada juga yang bentuknya handphone ya, atau smartphone. Ya, ada tablet. Televisi juga ada yang smart television sekarang. Ada jam tangan, itu namanya smartwatch. Ada kacamata, ada namanya glass. Apa yang sekarang itu ya? Kamera ya. Apalagi yang sekarang sedang tren itu VR, AR ya. Itu termasuk open source. Yang dikembangkan yang awal mulanya itu adalah open source. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ada closed source. Ya, untuk closed source ini yang tertutup ya, atau proprietary software. Untuk proprietary software ya,
itu sifatnya tertutup. Dia tidak dibagikan kodenya, source code-nya tidak dibagikan, dirahasiakan sumbernya, ya itu biasanya hak ciptanya hanya punya si pemiliknya aja, gitu. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi beda ya, open source dengan proprietary software atau closed source software, ya closed source software. Ya ini yang punya apa yang bisa mengubah, mengedit, yaitu hanya si yang pemiliknya aja. Jadi nggak bisa disebarluaskan, nggak bisa dimodifikasi. Yang punya hak hanya yang punya hak cipta di sini, ya pemilik hak cipta. Kemudian kalau misalkan mau dipakai, ya kalau mau dipakai itu harus minta izin terlebih dahulu. Kalau untuk proprietary software atau closed source software, ya. Jadi nggak boleh sembarangan kalau untuk proprietary, ya. Ini adalah saya lewatkan aja. Saya lewatkan untuk ini penjelasan atau definisi. Ya, yang tadi saya bilang open itu terbuka, tersedia, bisa diakses dimanapun, kapanpun, dan bisa diubah dan dimodifikasi. Ya. Nah ini untuk penjelasannya. Ya, saya tidak mengulang lagi. Kalau yang software tidak open source, hanya tersedia dalam bentuk kode biner atau bahasa mesin komputer. Sedangkan kode sumber atau source code yang lain itu biasanya dirahasiakan oleh pembuatnya atau pemiliknya. Yang ini open source, yang ini closed software, ya. Atau proprietary software, ini yang bawah, ya. Jadi yang atas itu terbuka atau tersedia, ya sumbernya, kode sumbernya. Sedangkan yang di bawah itu nggak tersedia atau dirahasiakan. Sedangkan untuk open source sendiri, ya, yang tadi saya awal, jadi ini pembahasannya sudah di awal sudah dibahas, di sini diringkas lagi, gitu. Jadi kalau misalkan saya sudah buat video fotonya, ya, saya mau ngejelasin untuk yang, nah ini contoh open source, ya. Linux, Android, Firefox, LibreOffice, Waze, ada juga GIMP, GIMP, yaitu editor sama editor foto, sama seperti Photoshop. Kalau Photoshop kan berbayar, kalau GIMP itu dia tidak berbayar atau open source. Nah ini adalah yang bentuknya open source. Ada Linux, Linux itu sistem operasi. Kalau misalkan kalian menggunakan sistem operasinya Linux, ya pasti itu open source. Sedangkan Android juga sama. Makanya yang dikembangkan sekarang oleh Google, yaitu sekarang versinya sudah ke 10 Android-nya. Ya, kemungkinan tahun depan bisa bertambah lagi. Jadi bukan Oreo lagi. Terakhir itu Nugget, Oreo. Ya, Nugget, Oreo, habis itu baru pindah ke Pi, Bu. Nugget, Oreo, Pi, sama sekarang 10 ya. Ya, Windows Android 10 dia bilangnya sekarang, bukan menggunakan apa sih namanya itu makanan penutup, kan dia dibilangnya kalau di sana di Amerika itu makanan penutup atau dessert, ya. Nah ini contoh open source itu banyak. Kalau misalkan LibreOffice ini seperti Microsoft Office, ya. Kalau kita kan pakai Microsoft Office itu pasti ada license-nya atau lisensinya. Ya, kalau LibreOffice ini dia gratis, ya. Biasanya digunakan pada aplikasi Linux. Ya, Firefox juga gratis. Ya. Kalau yang ini tinggalkan kalian baca aja. Saya mau ngelihat ini penjelasannya. Nah, saya mau bahas tentang sejarahnya. Awal mulanya itu tahun 50, ya 1950. Ini masih dikembangkan secara bersama. Jadi softwarenya itu di sini dikembangkan oleh seperti komunitas, ya. Kemudian dari situ di tahun 60 dia
ya. Di tahun 60 dia ngejual ya, disertain sama si source code-nya. Ya, source code-nya. Source code-nya, kemudian di tahun 1969 sampai dengan 1974 itu berarti ada pengembangannya dari Unix, Unix-nya Unix, kemudian dia ada internetnya, nah itu dikembangkan lagi. Kemudian di tahun 76 itu ada baru di sini dikembangkan license-nya atau lisensinya dan mulai merahasiakan kode, ya, itu. Kemudian ada lagi di tahun 1984, ya. Dari 1976 berbagi, kemudian rahasia. Kemudian ada lagi undang-undangnya di tahun 80, ya, hak cipta di Amerika, di softwarenya disahkan. Ya, kemudian di tahun 84 ya, di sini ada ya, hanya tersedia bentuknya yang tadi, proprietary atau closed source. Ya, closed source software ya, atau yang tertutup. Tahun 84. Di tahun 84 kembali ya, dia itu mulai mengembangkan lagi namanya GNU. Ya, padahal itu turunannya dari si Unix-nya, ya, atau si Linux-nya. Linux kan punya turunan Unix, dan nanti ada lagi di tahun